warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bungsu Brutu. Saya dari kelompok 5 dari Tadris Biologi 2. Hai, saya Liza Nuri Ramina Sution dari kelompok 5 Tadris Biologi 2. Hai, saya Salwa Sabila dari kelas Tadris Biologi 2, kelompok 5. Hai, saya Dewi Yulika Harahap dari kelompok 5 Tadris Biologi 2. Adapun judul dari praktikum ini adalah pemanfaatan Acetobacter silinum pada pembuatan nata de coco, yang bertujuan mengetahui manfaat Acetobacter silinum dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua, memahami prinsip kerja dari Acetobacter silinum dalam pembuatan nata de coco. Dan yang ketiga, memahami perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Adapun alat dan bahan pembuatan nata de coco, yaitu alatnya panci, kompor, botol steril, saringan, gelas ukur 1000 ml. Dan adapun bahannya yaitu alkohol 70%, air kelapa 5 liter, 25 ml asam asetat glasikal, 5 gram gula, starter, 250 gram ZA, aluminium foil, kapas, tisu, kertas koran, dan tali. Baiklah, adapun langkah-langkah pada pembuatan nata de coco. Yang pertama itu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, menyaring air kelapa sebanyak 5 liter ke dalam panci. Yang ketiga, memasak air kelapa tersebut menggunakan api kompor gas. Yang keempat, membuang busa yang keluar dari rebusan kelapa sampai bersih. Yang kelima, memasukkan ZA dan gula sesaat sebelum air kelapa tersebut mendidih saat suhu rebusan air kelapa sekitar 90 derajat Celcius. Yang keenam, membiarkan larutan campuran air kelapa, ZA dan gula tersebut di atas kompor hingga mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius dengan durasi waktu sekitar 5-10 menit. Yang ketujuh, menuangkan 750 ml air kelapa hasil rebusan tadi ke dalam wadah dan menutupnya dengan menggunakan kertas koran dan tali. Wadah, tali, dan koran telah disterilkan sebelumnya menggunakan alkohol 70%. Yang kedelapan, mendinginkan larutan air kelapa yang ditutupi tadi kurang lebih selama 2 starter. Yang ke-10, mengambil starter bakteri Acetobacter silinum sebanyak 30 ml. Yang ke-11, memasukkan starter tersebut ke dalam wadah yang telah didiamkan tadi. Yang ke-13, pada saat dipanen, rendam nata yang sudah terbentuk selama 3 hari untuk menghilangkan rasa masam. Yang terakhir yaitu potong nata sesuai selera dan rebus dengan menggunakan air gula. Nata siap untuk dikonsumsi. Dan ada masker ya. Dingin, masukkan starter. Ambil korannya. Enggak lama sampai sini selesai. Sini. Oh iya. Kan ini nggak tempat kita. Oh iya ya. Udah ada cukup videonya. Ini kan ngetesnya kan? Iya. Dimasukkan. Nah, Mana kotaknya? Iya ya. Tunggu ya. Kayaknya udah lah ya. Iya, udah kan Kak. Habis itu langsung buang. Udah. Berapa lama udah ya? Nah ini. Itunya. Iya, itu. Berapa?
Sini yang ini. Sama. Inilah Jang. Mendekati 5. Ini aja. Sini. Sini. Ini enggak sih? Nomor ini. Kok kayaknya. Saya tanya ibu. Terus ditutup atau gimana itu? Enggak, didinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Sabila dari kelompok 5 akan memaparkan pemanfaatan Acetobacter psilinum pada pembuatan nata de coco. Nata de coco merupakan olahan makanan hasil bioteknologi yang berbahan dasar air kelapa, santan kelapa, tetes tebu atau molase, limbah cair tebu, ubi kayu atau limbah tapioka, serta sari buah, nanas, melon, jeruk, jambu biji, pisang, dan stroberi. Nata yang dibuat dari air kelapa disebut dengan nata de coco. Di Indonesia sendiri, nata de coco sering disebut sebagai sari kelapa. Nata adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum pada substrat yang mengandung gula. Bakteri tersebut menyukai kondisi asam dan memerlukan nitrogen untuk stimulasi aktivitasnya. Glukosa substrat sebagian akan digunakan bakteri untuk aktivitas metabolisme dan sebagian lagi akan diuraikan menjadi suatu polisakarida dan sebagian lagi diuraikan menjadi sebuah ekstraseluler selulosa yang berbentuk gel. Nah, polisakarida inilah yang disebut dengan nata. Air kelapa yang digunakan dalam pembuatan nata de coco harus berasal dari air kelapa yang sudah dimasak terlebih dahulu. Oh ya, untuk pembuatan nata sendiri memerlukan kelapa yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan nata adalah karbohidrat sederhana, sumber nitrogen, dan asam asetat. Pada umumnya, senyawa karbohidrat sederhana dapat digunakan sebagai suplemen pembuatan nata de coco. Di antaranya adalah senyawa maltosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, dan manosa. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Bermanfaat ya teman-teman. Jumpa. Video kami selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.